Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi ada beberapa orang yang bertanya soal paru-paru basah. Mereka bertanya bagaimana tindakan fisioterapi terhadap paru-paru basah atau yang biasa dikenal dalam bahasa medis dengan sebutan pneumonia. Dan ada juga orang yang bertanya apa penyebabnya sih, kira-kira pneumonia itu berbahaya atau enggak, dan bagaimana tindakan fisioterapinya yang bisa dilakukan untuk dapat mencegah atau dapat menangani kasus pneumonia. Sebelumnya kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah yang kita tahu soal paru-paru basah? Kebanyakan orang mengatakan bahwa di saat beraktivitas dan tangan kita itu terasa berkeringat dan lain sebagainya macam, orang mengatakan bahwa itu adalah paru-paru basah, dan sebagian besar dari masyarakat umum menganggap bahwa itu atau keadaan tersebut itu hanyalah sebuah keadaan yang dapat diabaikan dan tidak perlu diobati, karena menurut pandangan masyarakat paru-paru basah itu bukan penyakit, tetapi itu terjadi karena kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya, seperti mungkin dia mandi di malam hari, kemudian dia suka tidur di lantai rumahnya tanpa alas, dan kemudian dia suka melakukan hal-hal yang menyebabkan dia paru-paru basah, dan banyak masyarakat beranggapan bahwa itu tidak perlu diobati. Tetapi hari ini kita akan melihat sebenarnya apa itu pneumonia, dan kita akan melihat bagaimana fisioterapi dapat melakukan tindakan-tindakan untuk membantu kita, orang-orang yang belum terkena paru-paru basah, ataupun bagi mereka yang sudah terkontaminasi dengan pneumonia atau paru-paru basah, supaya dapat keluar daripada kondisi tersebut. Pertama-tama kita akan belajar bersama-sama apa sih sebenarnya pneumonia itu. Jadi pneumonia atau yang dikenal secara umum dengan paru-paru basah adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong paru-paru, baik itu kepada salah satunya atau juga keduanya. Atau yang biasa terjadi adalah sekumpulan kantong-kantong udara kecil di ujung saluran pernapasan di dalam paru-paru atau yang disebut dengan alveoli. Jadi kalau ada infeksi atau peradangan pada alveoli, itu akan mengakibatkan terjadinya pneumonia atau paru-paru basah seperti itu. Akibatnya penderita akan mengalami sesak nafas, batuk, kemudian batuk berdahak, demam, atau juga sampai menggigil. Kita juga bisa melihat bahwa pneumonia ini bisa disebabkan karena bakteri, karena virus juga, dan juga karena jamur. Gejala klinis yang dapat kita lihat dari pneumonia adalah yang pertama, demam yang melebihi 39 derajat, berkeringat dan menggigil, batuk kering atau juga batuk berdahak dengan warna sputum kekuningan, hijau atau disertai dengan darah. Kemudian yang pasti penderita akan mengalami sesak nafas, mengalami nyeri pada bagian dada pada saat menarik nafas, dan pada saat batuk, baik itu di pagi hari maupun di malam hari, mual bahkan sampai muntah, dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami pneumonia ada yang mengalami diare, selera makan menurun, lemas, detak jantung menjadi lebih cepat, dan lain sebagainya. Dan anehnya adalah gejala tersebut dapat berkembang secara tiba-tiba atau juga perlahan dalam waktu 24 hingga 48 jam. Dan biasanya gejala yang ringan merupakan flu yang berkepanjangan, yang lebih lama, tetapi tidak adalah flu yang berat, malah flu yang ringan namun dalam waktu yang lama sembuhnya seperti itu. Dan pada penderita lansia di atas 65 tahun biasanya mengalami demam tinggi sampai menggigil, dan bahkan kadang-kadang mereka seperti kehilangan keseimbangan, kehilangan akal sehat, sampai ada yang lupa, ada yang juga tidak bisa melakukan beberapa aktivitas. Dan selanjutnya kita akan melihat penyebab utama daripada pneumonia itu sendiri. Pada umumnya pneumonia ini dialami oleh orang-orang yang sering merokok aktif, ataupun orang-orang yang
perokok pasif, dalam arti mereka tidak merokok secara langsung tetapi sering berdekatan atau berhubungan dengan orang-orang yang merokok, sehingga udara atau asap daripada rokok itu kehirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan infeksi pada bagian paru-paru. Pneumonia itu terjadi pada saat kuman mengalahkan kekebalan tubuh seseorang sehingga menyebabkan peradangan pada paru-paru atau infeksi yang paling sering terjadi disebabkan karena virus dan bakteri dari udara yang kita hirup. Langsung saja kita melihat tindakan apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengalami pneumonia supaya dapat terhindar atau juga dapat mencegah penyakit ini. Intervensi fisioterapi untuk dapat menangani kasus pneumonia atau paru-paru basah. Yang pertama adalah breathing exercise. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan Borg scale untuk mengetahui tingkat sesak nafas. Yang ketiga, pemeriksaan nyeri pada musculus trapezius. Yang keempat, ekspansi toraks. Yang kelima, latihan untuk mengeluarkan sputum. Dan yang keenam, melakukan olahraga ringan. Mungkin dari beberapa tindakan tersebut, kita tidak bisa melakukannya sendiri di rumah, dengan pengertian bahwa kita butuh penanganan dari fisioterapi secara langsung. Tetapi ada beberapa yang bisa kita lakukan di rumah secara mandiri, yaitu dengan melakukan breathing exercise. Breathing exercise atau yang dikenal dengan latihan pernafasan, seperti biasa kita bernafas dengan tujuan untuk meningkatkan ritme pernafasan yang lebih panjang agar dapat mencegah terjadinya sesak nafas. Dan mungkin kita bisa lakukan dengan menarik nafas, kemudian menahan nafas, dan mengeluarkannya dalam hitungan beberapa detik. Kemudian juga kita bisa melakukan ekspansi torak di rumah, dalam arti kita melakukan gerakan seperti ini untuk mengembangkan toraks kita supaya menghindari sesak nafas. Dan yang bisa dilakukan mandiri yang lain adalah bisa melakukan olahraga secara ringan di rumah. Seperti itu. Kemudian untuk yang pemeriksaan lainnya bisa dilakukan oleh fisioterapi yang profesional. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami sesak nafas atau flu yang berkepanjangan yang tidak bisa sembuh-sembuh, Bapak Ibu mungkin harus pergi ke fisioterapis terdekat supaya bisa mendapatkan pertolongan. Itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Sampai ketemu lagi dalam informasi kesehatan berikutnya. Hasta la vista.